Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, baik yang di Masjid Baitur Rahim maupun dimanapun antum berada. Puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang sampai saat ini Allah curahkan dan limpahkan pada kita semua. Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiah, kemudian nikmat aman, sembuh dari penyakit, kemudian nikmat waktu luang, rezeki yang halal, anak yang menyenangkan, istri yang solih, pasangan yang solih dan solihah, ya mas, istri yang solihah maksud saya, kemudian pasangan yang solih dan solihah, jamaah sekalian, dan juga nikmat yang lain yang begitu banyak yang Allah masih berikan pada kita semua. Maka mari sama-sama kita perbaharui selalu rasa syukur kita pada Allah, karena nikmat yang Allah berikan pada kita pun terbaharui, ya. Maka sekali lagi menuntut kita untuk selalu mengupdate kesyukuran kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang selalu berada di jalan yang mulia ini sampai hari kiamat. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah dan umat Nabi yang selalu berada di jalan yang lurus sampai ajal menjemput kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum. Kita akan lanjutkan kajian kita untuk bisa menyempurnakan salat kita yang merupakan ibadah yang pertama akan ditanyai oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apabila salat kita baik, ya mas sekalian, maka tentu saja amalan yang lain akan baik, akan diperhatikan oleh Allah. Namun kalau salat kita tidak baik, ya mas sekalian, maka tentu saja amalan yang lain itu tidak dilihat, ya, tidak dilihat. Dan ketika itu, ya mas sekalian, tentu saja bagi kita selain kita melaksanakan salat, kita juga perlu melakukan hal-hal atau melakukan mengucapkan hal-hal yang dapat menyempurnakan salat kita. Jadi dalam salat, jamaah sekalian, ada perkara-perkara sunnah yang diusahakan bagi kita untuk kita lakukan. Jadi usahakan kita tidak meninggalkannya, karena kalau kita meninggalkannya, walaupun amal ibadah kita sah, walaupun salat kita sah insya Allah gitu ya, kemudian tidak dituntut untuk kita melakukan sujud sahwi, namun yang demikian ini tentu saja akan mengurangi ya kesempurnaannya. Berikut kita akan bahas tentang masalah sunnah-sunnahnya salat yang membuat kita salat sempurna, jamaah sekalian. Di pertemuan terakhir yang lalu sebelum PPKM itu ya, kita sudah bahas di antara sunnah-sunnah yang dilakukan ketika salat. Maksudnya perbuatan sunnah adalah pertama ittikhadhu sutratin, yaitu mengambil sutrah sebelum kita salat, kemudian mengangkat kedua tangan setiap takbir, jamaah sekalian, termasuk ketika takbiratul ihram dan takbir-takbir dalam perpindahan gerakan. Dan takbir yang dirutinkan Nabi ada 4. Takbir mengangkat tangan maksud saya yang dirutinkan Nabi, takbir dengan mengangkat tangan itu dirutinkan Nabi ada 4. Pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, kemudian mengangkat tangan ketika takbir mau ruku, kemudian mengangkat tangan ketika i'tidal, kemudian yang keempat adalah mengangkat tangan saat bangkit dari tasyahud awal, jamaah sekalian. Nah, adapun selain itu Nabi rutinnya tidak melakukannya. Namun terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam juga melakukan di dalam keadaan yang tidak banyak ya, namanya kadang-kadang beliau mengangkat tangan di selain 4 ini. Contohnya ketika beliau mau sujud, beliau mengangkat tangan, selain takbir juga mengangkat tangan. Bangkit dari sujud untuk duduk di antara 2 sujud, juga beliau ngangkat tangan selain takbir. Kemudian mau sujud juga ngangkat tangan, berdiri ngangkat tangan.
Jadi setiap gerakan naik dan turun, setiap takbir maksud saya, setiap ucapan takbir beliau itu juga mengangkat, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah meletakkan telapak tangan kanan pada telapak tangan kiri di dada. Yang dimaksud di dada ini maksudnya adalah boleh di dada atau boleh di bawah sedikit, yang penting di antara, pokoknya di atas pusar jemaah sekalian, pokoknya di atas pusar. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan ya sunnahnya di bawah pusar berdasarkan riwayat gitu ya, yang dinukil oleh Imam Ahmad. Jadi beliau berpegangan pada riwayat yang sedekap di bawah pusar jemaah sekalian. Nah, di dalam hal ini permasalahannya hanya khilafiyah ya mas sekalian. Adapun orang yang di bawah pusar, di atas pusar, atau di dada, ini adalah perkara yang memang ya wasi' gitu ya, perkara yang luas, silakan antum milih yang mana. Kemudian yang berikutnya adalah di antara sunnahnya sholat, yang menyempurnakan sholat kita adalah meletakkan pandangan pada tempat sujud. Kemudian kelima, sekarang kita akan bahas yang kelima aja mas sekalian, yaitu istiwa'udz dhahri fir ruku'i wa 'adamu raf'ir ra'si au khafdhihi wal qabdi atau wal qabdu bil kaffi 'ala ar-rukbataini ma'a tafrijil asabi'i wa muba'adatal 'adudaini 'anil jambaini. Ini sunnah-sunnah jemaah sekalian yang ini akan menyempurnakan salat kita. Khususnya ini adalah sunnah ketika ruku'. Perhatikan jemaah sekalian, disunnahkan ketika kita ruku'. Jadi kita meluruskan punggung. Jadi saat ruku' kita disunnahkan meluruskan punggung. Punggung itu tidak bengkok gitu ya. Punggung itu tidak bengkok seperti orang yang bungkuk gitu ya. Tidak demikian. Jadi ketika ruku' itu punggung itu lurus mulai dari ujung kepala sampai atas bokong gitu ya. Itu lurus jemaah sekalian. Wa 'adamu raf'ir ra'si au khafdhihi. Kemudian yang kedua, sunnah dalam ruku' tidak menengadahkan kepala dan juga tidak merundukkan kepala. Jadi tidak menundukkan dan juga tidak menengadahkan. Jadi pas ruku' jadi tidak begini dan juga tidak begini. Jadi pandangannya lurus begini, walaupun depannya pandangan tersebut adalah bukan tempat sujud, tapi pandangannya tetap pada tempat sujud. Kemudian wal qabdu bil kaffi 'ala rukbataini. Sunnah yang berikutnya adalah meletakkan dua telapak tangan pada lutut. Ingat jemaah sekalian, lutut bukan di bawah lutut, ya. Lutut bukan di bawah lutut. Ma'a tafrijil asabi'. Ma'a tafrijil asabi' disertai dengan merenggangkan jari-jari. Merenggangkan jari-jari. Jadi misalnya ini lutut jemaah sekalian, maka dipegang begini. Dipegang gini. Jadi tidak begini, tapi ini di bawah. Nanti kita akan jelaskan hadisnya coba. Direnggangkan dan juga tidak merapatkan begini. Ini seandainya ini lutut ya. Jadi caranya tidak begini tapi begini. Direnggangkan seperti kita memegang lutut tersebut. Ya, gitu ya. Kemudian wa muba'adatul 'adudaini 'anil jambaini, dan juga menjauhkan atau merenggangkan dua lengan atas kita dari dua pinggang kanan dan kiri. Artinya pas lagi ruku' itu tidak menempelkan jemaah sekalian. Jadi tidak menempelkan tangan kita pada pinggang kanan dan kiri atau sisi tubuh kanan dan kiri kita. Jadi seperti itu. Jadi kalau dipraktekkan adalah seperti ini. Bisa dipraktekkan. Jadi kalau dipraktekkan adalah begini jemaah sekalian. Kurang lebih. Nah, ini tadi ini kalau di dalam suatu riwayat ini agak bengkok dikit. Agak bengkok dikit. Jadi tidak begini. Dengan tujuan mungkin untuk melihat tempat sujud, juga tidak begini. Jadi lurus begini jemaah sekalian. Kurang lebih demikian. Ini agak bengkok sedikit. Jadi tidak begini. Nah, gini ya. Jadi ini seperti ini. Kemudian posisi jari kita lihat begini. Jadi tidak begini. Tidak juga begini. Atau begini ke bawah. Tapi begini. Yang benar. Nah, pandangan juga tetap pada tempat sujud.
memang lurusnya pandangan ini adalah bukan tempat sujud, tapi kita agak melirik ke atas. Melirik ke atas, namun tidak perlu mendangakkan begini, tapi cukup melirik ke atas saja, melihat pada tempat sujud seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, jadi seperti itu. Nah, adapun sunnah-sunnah ini berdasarkan hadis ya Mas sekalian. Pertama, riwayat Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud, ya. Jadi dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Humaid, sahabat Nabi Abu Humaid radhiyallahu anhu. Beliau mempraktekkan salat Nabi, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Kalau beliau ruku, ya, maka beliau meletakkan kedua tangan pada kedua lututnya. Tsumma hasara dhahrahu. Kemudian beliau membungkukkan punggungnya. Dibungkukkan punggungnya hatta ya'tadila, sehingga tegak. Jadi sampai tegak, ya, sampai tegak. Maksudnya bungkuk itu tidak lurus begini, tidak i'tidal. Kemudian sampai dia tegak. Tegak itu lurus. Jadi ini disebut istiwa'udz dhahri. Jadi lurus mulai dari bawah, mulai dari atas bokong, kemudian punggung, kemudian sampai leher dan juga kepala. Kemudian wala yabqa muhdaudiban. Dan beliau tidaklah membungkuk, maksudnya tidak membungkuk itu tidak ke bawah sekali gitu ya. Jadi tidak ke bawah sekali rukunya gini. Jadi kalau ini, jadi tidak seperti ini jamaah sekalian, tapi begini lurus, ya seperti itu. Kemudian dalam hadis yang lain, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu telah menceritakan tentang salat Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Jadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ruku, beliau tidaklah menengadahkan kepalanya dan tidak menundukkannya, akan tetapi antara menengadah dan juga merunduk gitu ya. Kemudian dari hadis lain dari Abu Humaid radhiyallahu anhu, ya dijelaskan tsumma raka'a, kemudian beliau ruku, maksudnya beliau menjelaskan Abu Humaid tentang salat Nabi ya. Nabi ruku fa wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi. Lalu Nabi meletakkan kedua tangannya pada dua lututnya. Ka'annahu qabidun 'alaihima, seakan-akan beliau menggenggam keduanya. Jadi seperti itu. Menggenggam gini di bawah. Jadi jari-jari ini jamaah sekalian itu di bawah lutut. Seperti itu ya. Kemudian wawattara yadayhi, dan beliau membengkokkan kedua tangannya. Jadi pas lagi ruku jamaah sekalian, sunnahnya justru dibengkokkan sedikit. Justru dibengkokkan sedikit. Fatajafa an jambaihi. Jadi dijauhkan, dibengkokkan dan juga dijauhkan dari dua sisi kanan dan kiri tubuh. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadisnya Wa'il bin Hujr, ini sahabat Nabi yang lain. Jadi beliau menjelaskan tentang rukunya Nabi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja asabi'ahu. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi kebiasaan Nabi ketika beliau ruku, beliau merenggangkan jari-jarinya. Itulah jamaah sekalian sunnah-sunnah yang dilakukan oleh orang yang sholat ketika dia sholat. Ya, jadi usahakan seperti itu. Jadi sunnahnya adalah sebenarnya kewajiban orang saat ruku. Jadi batas kewajibannya. Jadi intinya kapan seorang dikatakan melaksanakan kewajiban walaupun dia meninggalkan ruku saat ruku gitu ya di dalam sholat, yaitu ketika dia menunduk, kemudian menunduk saja ya mas kalian. Jadi ketika dia menunduk, kemudian kalau tangannya itu dipanjangkan untuk menyentuh lutut, itu kena. Jadi kalau gini ya mas kalian, saya contohkan, seandainya ada orang sholat begini contohnya, dia merunduk, seandainya ini menyentuh, maka saat itu ini bisa. Jadi merunduk sekiranya kalau tangan dipanjangkan untuk mengenai lutut, maka lutut terkena. Jadi begini, hanya begini saja sudah bisa menetapi kewajiban. Atau dia tidak begini zaman, atau dia begini, atau dia begini. Pokoknya intinya ruku, kewajiban ruku adalah merunduk jamaah sekalian. Adapun meletakkan tangan pada lutut, kemudian diluruskan, tidak menengadah dan juga tidak begini. Ya, kemudian ini juga jarinya direnggangkan, itu semua adalah sunnah jamaah sekalian. Itu adalah sunnah yang memang selayaknya untuk kita lakukan. Jadi intinya, walaupun sah bagi orang yang hanya sekedar membungkukkan, namun kita sebagai
umat Islam harus merasa sholat kita tidak boleh seperti itu, harus meningkat kualitasnya dengan cara kita melakukan hal-hal yang disunnahkan pula. Yang berikutnya, sunnah yang keenam jamaah sekalian, yaitu an-nuzulu fi sujudi 'alal yadaini qabla ar-rukbataini. Jadi disunnahkan jamaah sekalian, ketika turun mau sujud mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lututnya. Saya ulang ya. Jadi mendahulukan kedua tangannya saat mau sujud sebelum kedua lututnya. Sebab itu adalah perintah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai dan lainnya dari sahabat Nabi Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi." Apabila salah satu kalian akan sujud, maka janganlah dia roboh, janganlah dia merobohkan dirinya seperti halnya onta merobohkan dirinya, ya, seperti itu. Jadi jangan sampai dia merobohkan dirinya seperti yang dilakukan oleh onta saat merobohkan. Wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi, dan hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya pada tanah atau lantai, ya. Jadi pas lagi mau ketika mau sujud, maka yang dahulu menyentuh lantai atau menyentuh tanah adalah kedua tangan, bukan kedua lututnya. Sebab jamaah sekalian, ketika seseorang mendahulukan kedua lutut, maka dia seperti unta jamaah sekalian. Jadi unta itu ketika dia ingin istirahat, ingin duduk jamaah sekalian, maka dia akan meletakkan kaki depannya terlebih dahulu jemaah sekalian. Dia akan meletakkan kaki depannya terlebih dahulu, baru kaki belakangnya. Dan para ulama ahli bahasa itu mengatakan bahwasanya setiap hewan yang berkaki 4, maka lututnya adalah kaki depannya. Jadi saya ulang, lututnya adalah kaki depannya. Maka kalau ada orang mendahulukan lutut, maka dia seperti onta. Inilah yang dilarang. Walaupun ini sekali lagi adalah khilafiyah, ya, permasalahan khilafiyah, ya, di kalangan para ulama. Bahkan mayoritas ulama kalau kita katakan mereka berpedoman pada justru sunnahnya adalah meletakkan lutut dulu baru kedua tangannya, ya. Intinya adalah khilafiyah sekali lagi. Nah, tetapi yang kita ambil di dalam kajian ini adalah sunnahnya menjatuhkan kedua tangan dulu baru kedua lututnya. Dan kita tidak usah saling mengingkari yang jatuhnya lutut dulu atau tangan dulu, itu semuanya adalah tidak ada yang salah di hadapan Allah. Akan tetapi ini adalah permasalahan khilafiyah yang benar di antara para ulama, dia akan mendapat pahala 2, yang salah mendapatkan pahala 1. Jadi permasalahan ijtihadiyah seperti ini tidak ada yang dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dosa itu adalah yang saling menggibah, ya, jemaah sekalian, yang saling bermusuhan, hanya perbedaan tata cara saja, seperti itu, ya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah tamkinul jabhati. Sunnah yang berikutnya ini adalah sunnah ketika sujud. Kita lihat sunnahnya kayak gimana aja. Yaitu tamkinul jabhati wal anfi wal yadaini minal ardi ma'a mujafatil yadaini anil jambaini wa wad'al kafaini hadwal mankibaini awil udhunaini wa raf'ul mirfaqaini wa nasbul qadamaini wa rassul aqibaini wa istiqbalul qiblati bi asabi'il kaffaini wal qadamain. Banyak sekali sunnah ketika sujud jemaah sekalian. Sunnah ketika sujud yang pertama adalah, ya, menempelkan dahi dan hidung serta kedua tangan pada lantai. Jadi ditempelkan pada lantai, disertai merenggangkan kedua tangan dari kedua sisi. Jadi pas lagi sujud sama sekali tidak begini, tapi begini dilebarkan. Ini apalagi kalau sholat sendirian. Kalau sholat sendirian atau sholat dia menjadi imam, atau sholat masih dalam keadaan posisi yang masih merenggang karena pandemi seperti ini jamaah sekalian, kita manfaatkan sunnah itu. Jadi kita tertinggal sunnah yang lain itu agak merapat gitu, ya. Maka kita harus melakukan sunnah yang lain, ya, seperti kita merenggangkan saat sujud. Jadi begini jamaah sekalian. Kemudian meletakkan kedua tangan lurus kedua pundak.
Jadi pas lagi sujud, misalnya lagi sujud, ini lurus dua pundak jamaah sekalian. Jadi sama seperti kita takbir lurus kedua pundak, maka ketika sujud pun lurus kedua pundak begini. Atau lurus kedua telinga. Kalau memang kita takbir Allahu Akbar lurus kedua telinga, maka pas lagi sujud juga lurus kedua telinga. Ini permasalahan yang banyak orang tidak tahu. Saya kasih tahu bahwasanya ini permasalahan yang banyak orang lain tidak tahu. Jadi ketika dia sujudnya itu adalah begini, lurus kedua pundak, tapi ternyata pas lagi sujud dia agak naik begini. Ini kurang tepat. Yang benar adalah dia agak mundur ke bawah. Jadi menyesuaikan posisi dia ketika takbir atau mengangkat tangan itu lurus pundak. Lurus pundak, maksudnya lurus pundak adalah ini ya tadi ya. Jadi ujung jari atas itu adalah lurus pundak seperti ini. Nah, seperti itu pula ketika sujud begini dia ke bawah. Jadi tidak di atas, lurus telinga seperti itu. Kemudian waraf'al mirfaqaini, pas lagi sujud juga jamaah sekalian, mengangkat dan tidak menempelkan siku jamaah sekalian. Jadi ini dalam rangka apa? Menghindari sama dengan menyerupai apa? Menghindari kita menyerupai hewan anjing gitu ya. Jadi kita angkat kedua siku kita jamaah sekalian. Jadi jangan nempel pas lagi sujud pada lantai, sikunya tidak boleh. Siku termasuk lengannya. Kemudian wanasbul qadamaini, termasuk pas lagi sujud jamaah sekalian juga menegakkan kedua telapak kaki. Perhatikan, jadi ditegakkan kedua telapak kaki. Warasul aqibaini, dan menempelkan kedua apa namanya? Kedua tumitnya. Misalnya dua telapak kaki, jadi ditegakkan plus ditempelkan gini jamaah sekalian. Ya, jadi warasul aqibaini seperti itu. Wastiqbalul qiblati bi asabi'il kaffaini wal qadamain. Kemudian ketika sujud pula, sunnah sujud ya, adalah menghadapkan ke kiblat jari-jari telapak tangan dan telapak kaki. Jadi pas lagi sujud jamaah sekalian, ini rapat. Ini rapat, kemudian sesuai dengan ini, bisa seperti ini, bisa begini. Ini rapat. Jadi agar semuanya menghadap kiblat juga. Kemudian jari-jari telapak kaki juga ditekan sehingga menghadap kiblat, walaupun mungkin nggak semua karena kita merapatkan tumit gitu ya. Yang penting kita usahakan banyak dari jari-jari telapak kaki itu apa namanya diarahkan ke kiblat. Ya mungkin yang tidak bisa adalah yang kelingking saja. Tidak mengapa jamaah sekalian. Jadi yang penting sunnah itu dilakukan. Ya seperti itu. Ya ini adalah berdasarkan hadis yang memang banyak jamaah sekalian. Di antaranya adalah hadis Abu Humaid, fa idza sajada wada'a yadayhi ghairu muftarishin wala qabidahuma. Atau ghairu muftarishin wala qabidhihuma wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblata. Jadi ketika Nabi sujud, maka beliau meletakkan kedua tangannya, tidak menghamparkannya, maksudnya tidak menempelkannya jamaah sekalian, tidak menghamparkannya dan juga tidak menggenggamnya. Jadi tangannya itu tidak apa namanya, tidak ditempelkan. Jadi pas lagi beliau sujud tangannya tidak tempelkan. Jadi lengannya itu tidak ditempelkan pada lantai begini, sehingga menyebabkan sikunya juga nempel. Tidak demikian. Wala qabidhihima, dan juga Nabi tidak meletakkan tidak menggenggam kedua telapak tangan. Jadi ketika lagi sujud Nabi tidak begini, tapi Nabi ditegakkan, dibuka gitu ya. Jadi tidak digenggam kedua telapak tangan, tapi juga tapi beliau dibuka gitu ya. Kemudian menghadapkan jari-jari telapak kaki ke kiblat. Kemudian dari hadis lain, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Nabi Abdullah bin Buhainah, sesungguhnya jadi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadhu ibtaihi. Jadi biasa Nabi, kata Abdullah bin Buhainah, ketika beliau salat maka beliau merenggangkan kedua jarinya. Ini salat pas lagi sujud maksudnya. Ketika beliau salat dan juga sujud, beliau merenggangkan kedua tangannya, merenggangkan kedua tangannya sampai tampak putih kedua ketiak Nabi. Jadi karena begitu merenggangnya sehingga ada sebagian
pakaiannya Nabi atau kainnya Nabi yang terjatuh, kemudian terlihatlah dua ketiak Nabi yang berwarna putih. Ya, seperti itu. Jadi menunjukkan beliau benar-benar merenggang. Jadi tidak begini jamaah sekalian. Jadi tidak begini pas lagi sujud, tapi direnggangkan. Sekali lagi ini adalah kalau tidak dalam kondisi berjamaah yang normal. Nah, kalau dalam kondisi berjamaah yang normal seperti itu namanya menghalangi orang lain untuk sujud. Kalau orang Betawi bilang itu sama seperti ngajak berantem gitu ya. Ya iyalah, yang sebelahnya nggak bisa sujud gimana aja mas kalian. Kemudian yang lain lagi, Nabi bersabda, idza sajadta fadha' kaffaika warfa' mirfaqaika. Ketika kamu sujud maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu, kedua siku jangan nempel. Kemudian Nabi juga dijelaskan tata cara sholatnya itu dalam hadis Abu Humaid. Memang hadisnya Abu Humaid ini memang spesial ya, hadis yang spesial yang memang banyak menunjukkan tentang tata cara sholatnya Nabi. Karena hadisnya Abu Humaid itu beliau mempraktekkan sholatnya Nabi di hadapan lebih dari 10 sahabat Nabi, kurang lebih 10 sahabat Nabi gitu ya. Nah, berarti menunjukkan 10 sahabat Nabi itu seakan-akan juga meriwayatkan yang sama seperti Abu Humaid. Jadi hadis Abu Humaid ya, karena idza sajada amkana anfahu wajabahatahu minal ard wa naha yadaihi an jambaihi wa wada'a kaffaihi hadwa mankibaihi. Jadi kata Abu Humaid, kebiasaan Nabi kalau sujud beliau menempelkan, jadi menempelkan hidungnya dan juga dahinya pada lantai. Wa naha yadaihi an jambaihi, beliau merenggangkan kedua tangannya dari dua sisi kanan dan kirinya tubuh Nabi. Wa wada'a kaffaihi hadwa mankibaihi, dan beliau meletakkan kedua telapak tangan lurus kedua pundaknya, karena Nabi saat itu lurusnya kedua pundak. Nah, jadi mengangkat tangannya lurus kedua pundak, maka pas lagi sujud juga lurus kedua pundak. Kalau suatu ketika Nabi ngangkat tangannya lurus kedua telinga, Allahu Akbar begini, maka saat itu pas lagi sujud begini. Jadi tangannya bisa begini, bisa di bawah seperti ini, tergantung dia ini. Kemudian ibunda kita Aisyah juga tidak kalah. Ternyata beliau saat itu ya mas kalian, suatu ketika beliau kehilangan Nabi. Pas lagi digerayangin, Nabi mana ya gitu ya. Karena memang pas lagi awal tidur memang bersama dengan Nabi gitu ya. Tiba-tiba kok malam hari Nabi tidak ada gitu ya. Akhirnya Aisyah menggerayang-gerayang gitu ya, ngeraba-raba mana nih Nabi. Ternyata menyentuh telapak kaki Nabi. Saat itu telapak kaki Nabi sedang berada di masjid. Artinya Nabi sedang berada di masjid sholat ya, karena bersebelahan antara kamar Aisyah dengan kamar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat itu Aisyah menyentuh telapak kaki Nabi yang saat itu sedang sujud, dan kedua telapak kaki Nabi itu jamaah sekalian itu rapat. Jadi dua tumitnya itu rapat menghadap ke arah kiblat. Jadi menghadapkan ujung-ujung jari telapak kaki ke arah kiblat. Nah, itu seperti hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan lainnya. Nah, itulah jamaah sekalian sunnah-sunnah yang ada ketika sujud gitu ya. Namun jangan sekali-kali kita juga mengingkari jamaah sekalian. Kalau ada sebagian umat ya, khususnya bermadzhab Asy-Syafi'i, itu yang ketika dia sujud itu khususnya kaum wanita. Kaum wanita ketika sujud dia itu tidak merenggangkan seperti ini, tapi berusaha menutup gini jangan sekalian. Jadi berusaha melipat tubuhnya gitu ya, berusaha melipat tubuhnya. Jadi tidak merenggang seperti kaum laki-laki. Jadi seperti itu. Jadi kalau kaum laki-laki itu pas lagi sujud itu pantat atau bokong, maaf ya, bokong tidak nempel pada tumit. Kalau ini agak nempel. Kemudian perut tidak menyentuh pada paha. Nah, kalau ini agak nyentuh ya mas sekalian. Jadi benar-benar seperti apa? Seperti melipat tubuh dan tidak merenggangkan. Nah, yang seperti ini juga tidak usah kita ingkari karena memang mereka memiliki dalil jamaah sekalian. Jadi ini adalah permasalahan yang luas yang tidak usah saling mengingkari satu dengan yang lain. Namun pembahasan kita adalah tadi ya, seperti itu. Karena memang hakikatnya jamaah sekalian ya, yang kita bahas di dalam pertemuan ini, tata cara sholat antara laki-laki dan perempuan itu adalah sama, tidak dibedakan. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, sunnah yang berikutnya adalah iftirashur rijlil yusra wa nasbul qadamil yumna fil jilsati baina sajadataini. Ini sunnah yang
lakukan saat duduk di antara dua sujud. Kalau tadi sujud, sekarang duduk di antara dua sujud, yaitu mengalaskan, menghamparkan telapak kaki yang kiri, kemudian duduk di atas telapak kaki kiri tersebut, yaitu telapak kaki dihamparkan, ya, dihamparkan, kemudian duduk di atasnya, dan juga menegakkan telapak kaki kanan. Ingat, tegak jamaah sekalian. Namanya tegak tuh begini, telapak kaki kanan di dalam duduk di antara dua sujud. Jadi tidak begini, miring begini, atau tidak begini, atau misalnya dia apa? Dihamparkan, sama-sama dihamparkan gitu ya, seperti telapak kaki kiri. Tidak demikian, ditegakkan, tegak, dan juga dihadapkan jari-jarinya tersebut, 5 jari itu ke arah kiblat. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Kita lihat kebiasaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa kana yufrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Jadi kebiasaan Nabi pas lagi sholat jamaah sekalian, beliau menghamparkan ya telapak kaki yang kiri dan menegakkan telapak kaki yang kanan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Abu Daud. Kemudian jamaah sekalian, itu praktek duduk yang disunnahkan dan yang sering dilakukan Nabi, yaitu adalah duduk iftirash. Iftirash itu maknanya adalah duduk menghamparkan telapak kaki kiri, kemudian duduk di atasnya dan menegakkan telapak kaki yang kanan gitu ya. Itu duduk yang sering dilakukan Nabi saat duduk di antara dua sujud. Namun, ada namun lagi jamaah sekalian. Terkadang juga disunnahkan kita boleh duduk iqa'a. Duduk yang disebut iqa'a, ya, yaitu duduk yang berbeda dengan duduk iftirash jamaah sekalian. Duduk iqa'a itu adalah duduk di atas dua tumit. Dua telapak kaki itu ditegakkan, jari-jari menghadap kiblat, kemudian duduk di atas tumit ya mas sekalian. Itu disebut duduk iqa'a gitu ya. Jadi kita praktekkan seperti ini. Kita lihat. Jadi duduk iqa'a itu adalah duduk yang seperti ini. Duduk yang begini, maaf. Jadi duduk ya, duduk di atas dua tumit, kemudian dua telapak kaki ditegakkan, jari-jari menghadap ke arah kiblat. Jadi begini. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kemudian ada lagi sahabat Nabi Abdullah bin Zubair. Jadi kurang lebih 3 orang sahabat Nabi jamaah sekalian itu mengatakan bahwasanya duduk iqa'a adalah duduk yang disunnahkan. Namun itu adalah duduk yang jarang dilakukan. Tetapi walaupun jarang, dalam rangka menghidupkan sunnah, sekali-kali kita ketika duduk di antara dua sujud, kita tidak melulu duduk iftirash, tapi terkadang kita duduk iqa'a, membaca zikirnya, zikir di antara dua sujud. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, jadi riwayat Ibnu Abbas itu dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Abu Daud, At-Tirmidzi juga. Kemudian yang dari Ibnu Umar, ternyata Ibnu Umar juga meriwayatkan duduk iqa'a jamaah sekalian. Itu berdasarkan riwayat yang ada dalam kitab Sahih Muslim, Abu Daud, dan juga At-Tirmidzi. Kemudian yang berikutnya, ini sunnah yang ke-9. Masih sunnah ketika duduk di antara dua sujud jamaah sekalian. Italatul jilsati bainas sajadataini, atau italatul jalsati bainas sajadataini. Yaitu melamakan sujud, memperpanjang duduk, ya, memperpanjang duduk di antara dua sujud. Ini termasuk petunjuk dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi ini adalah termasuk perkara yang banyak ditinggalkan orang. Ya, banyak orang tidak melamakan duduk di antara dua sujud. Bahkan kalau kita melihat jemaah sekalian, duduk di antara dua sujud adalah di antara duduk yang banyak orang itu melakukannya dengan cepat. Jadi segera untuk sujud berikutnya gitu ya. Ini tidak demikian ya mas sekalian. Jadi hendaknya dia terkadang itu melakukan sunnah ini, itu agak lama atau lama gitu ya dalam duduk di antara dua sujud. Kita lihat hadisnya yang mulia, hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih dari sahabat Nabi Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaq'udu bainas sajdataini hatta naqula qad awhama. Jadi Nabi SAW duduk di antara dua sujud sampai kami berkata, Nabi lupa kali ya, ini kok nggak sujud-sujud gitu ya.
Duduknya lama, ini menunjukkan karena duduk beliau lama gitu ya. Karena duduknya lama sehingga kita mengira Nabi lupa kali ya mau gerakan apa ini kali. Jadi beliau mikir dulu kali. Enggak. Tapi sebenarnya beliau tidak lupa jemaah sekalian. Saat itu beliau tidak lupa gitu ya. Nah, sebab kalau beliau lupa dia akan melakukan sujud sahwi atau apa gitu, tapi beliau tidak melakukannya. Berarti menunjukkan memang ketika sahabat berkata qad auhama, wah Nabi sedang lupa, ini berarti menunjukkan Nabi duduk di antara dua sujud itu pernah lama jemaah sekalian. Dan ternyata Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya pernah juga melakukan seperti itu. Ya, beliau meriwayatkan dari Nabi dan beliau sendiri pernah melakukannya jemaah sekalian. Oleh karena itu seorang tabi'in bernama Sabit Al-Bunani, ini adalah seorang tabi'in, dia pernah berkata, wa kana Anasun yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Dan Anas bin Malik dulu nih sahabat Nabi, Anas bin Malik dulu melakukan sesuatu yang saya tidak melihat kalian melakukannya. Yamkusu baina sajadataini hatta naqula qad nasiya au qad auhama. Jadi beliau itu duduk di antara dua sujud sampai kami itu berkata, lupa kali ini Anas. Jadi lupa kali sini Anas dan lain-lain. Jadi karena saking lamanya Anas sujud itu karena sehingga makmumnya itu berkata, lupa kali ini Anas. Kok nggak sujud lagi gitu ya? Mungkin lagi mikir ini sujud lagi atau berdiri dan sebagainya. Itu perasaannya. Tapi sebenarnya adalah bukan karena lupa, tapi karena Anas memang mempraktekkan sunnah Nabi yang ternyata saat itu bahkan jamaah sekalian di kalangan para umat Islam, di kalangan umat Islam, bahkan sahabat Nabi masih ada, itu sunnah itu sudah tidak tegak. Jadi jamaah sekalian, jadi dalam rangka mencintai Nabi kita hidupkan sunnah ini. Jadi pas lagi duduk di antara dua sujud itu kita lamakan, kita perpanjang. Kemudian ada yang berkata begini jamaah sekalian, kalau kita memperpanjang duduk di antara dua sujud, apa yang kita baca? Maka jawabannya jamaah sekalian, yang baca adalah kita Rabbighfirli, kita ulang-ulang bolak-balik. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu pernah membaca Rabbighfirli itu dalam waktu yang sangat lama. Jadi beliau dijelaskan ya oleh sahabat Nabi Hudzaifah, beliau berdiri itu kira-kira membaca surat Al-Baqarah. Rukuknya lama, kira-kira membaca Al-Baqarah. Lama. Duduk dia i'tidalnya lama, membaca Rabbil hamda kira-kira seperti rukuknya. Kemudian sujudnya lama, kira-kira seperti i'tidalnya. Kemudian duduk di antara dua sujudnya lama, kira-kira seperti sujudnya. Jadi lama-lama semua. Ternyata yang dibaca saat duduk di antara sujud adalah beliau Rabbighfirli. Apakah itu saja? Iya, kenapa? Ini adalah bacaan yang mulia jamaah sekalian. Ya, bacaan yang mulia yang kita semua ada dosa, tinggal kita hayati jamaah sekalian. Tinggal kita hayati bahwasanya kita mohon ampunan dari Allah yang memang punya ampunan dan bisa memberikan ampunan. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya sunnah yang ke-10, yaitu duduk setelah sujud yang kedua. Duduk setelah sujud yang kedua, kan di dalam setiap rakaat ada 2 kali sujud ya mas kalian. Jadi duduk istirahat. Ya, sunnah yang ke-10 adalah duduk istirahat setelah sujud yang kedua, sebelum berdiri ke rakaat kedua atau keempat. Jadi sebelum menuju rakaat yang kedua dan keempat, maka disunnahkan jamaah sekalian untuk duduk istirahat. Ya, ini sekali lagi adalah perkara yang disunnahkan berdasarkan hadis riwayat Malik yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu. Dijelaskan annahu ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Jadi Malik bin Huwairits itu pernah melihat Nabi salat ketika beliau pada rakaat yang ganjil ingin menuju rakaat yang genap dari salatnya, beliau tidak langsung bangkit, tidak jamaah sekalian. Beliau tidak langsung bangkit sampai beliau tegak duduk. Sampai beliau tegak duduk ya. Sekali lagi sampai beliau tegak duduk. Jadi duduk dulu jamaah sekalian. Duduk dulu walaupun kita masih muda ya, duduk dulu. Setelah itu baru berdiri. Ya, seperti itu. Nah, sekali lagi ini adalah pendapat yang kuat jamaah sekalian. Malik bin Huwairits pernah melihat Nabi duduk istirahat.
Dan ternyata, dan ini dilihat oleh Malik bin Huwairits ketika beliau berguru pada Nabi selama 20 hari bersama dengan teman-temannya, satu kaum, satu kabilah, satu suku gitu ya. Setelah 20 hari Nabi tahu Malik bin Huwairits ini sudah kangen dengan keluarganya, tahu Nabi dari gelagatnya gitu. Akhirnya Nabi menyuruh mereka pulang. Nah, sebelum pulang Nabi berpesan pada mereka, di antara pesannya jamaah sekalian, wasallu kama ra'aitumuni usolli. Dan kalian sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Nah, termasuk yang dilihat oleh Malik bin Huwairits saat Nabi sholat adalah Nabi duduk duduk istirahat sebelum naik ke rakaat yang baru gitu ya. Nah, berarti menunjukkan jamaah sekalian ini adalah sunnah. Dan saat itu Nabi tidak mengecualikan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Tapi Nabi tidak mengecualikan kecuali duduk istirahat loh ya, itu jangan dilakukan karena saya sudah tua, saya sudah gemuk. Nabi tidak bersabda demikian ya mas sekalian. Intinya adalah umum ya, yang menunjukkan bahwasannya memang disunnahkan duduk istirahat, baik yang sudah tua maupun yang masih muda, baik yang sudah gemuk sehingga kalau bangun langsung itu sulit, maupun yang masih kurus, yang masih kuat muda gitu ya, nggak masalah, tetap disunnahkan demikian. Seperti itu ya mas sekalian. Ini adalah insya Allah pendapat yang kita pilih dalam kajian ini, dan ini adalah insya Allah pendapat yang lebih kuat, walaupun mayoritas ulama, sekali lagi mayoritas ulama berkata bahwasannya tidak disyariatkan duduk istirahat kecuali kalau ada hajat seperti sulit ya untuk bangun karena dia sudah tua, karena dia gemuk dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Antum mau duduk istirahat mau tidak itu nggak masalah, salat antum tetap sah ya. Tidak ada yang salah seperti itu jamaah sekalian. Hanya para ulama berbeda pendapat, sunnahnya duduk istirahat apa enggak. Kalau mayoritas ulama bilang justru sunnahnya tidak duduk istirahat. Tapi mazhab Asy-Syafi'i berdasarkan hadis ini ya menunjukkan bahwa sunnahnya duduk istirahat. Kemudian yang ke-11 jamaah sekalian, ini juga penting. Sunnah yang ke-11 adalah al-i'timadu 'alal ardi bil yadaini. Jadi bertumpu pada tanah. Jadi bertumpu pada lantai. Tanah jamaah sekalian. Bertumpu pada lantai dengan kedua tangan saat bangun menuju rakaat yang baru. Jadi saat menuju rakaat yang baru kita bertumpu pada kedua tangan jamaah sekalian. Ya, baik kita duduk istirahat maupun tidak duduk istirahat. Selagi bagi yang duduk istirahat atau tidak duduk istirahat, maka tetap disunnahkan ya. Kalau mau bangkit menuju rakaat yang baru itu bertumpu dengan kedua tangan. Namanya bertumpu, otomatis jamaah sekalian, ketika bangkit maka yang naik duluan adalah lututnya. Setelah itu baru tangannya. Ya. Jadi berbeda kalau kita turun mau sujud, tangannya dulu baru meletakkan kedua lututnya gitu ya. Namun kalau bangkit, maka konsekuensinya kalau untuk bertumpu ini adalah tentu saja adalah dia naik lututnya dulu, lututnya naik, setelah itu baru kedua tangannya, karena bertumpu jamaah sekalian. Coba antum bayangkan. Jadi kita praktekkan ya. Ini tata cara yang sunnah. Kalau dengan duduk istirahat berarti tata caranya demikian. Jadi ketika duduk istirahat, jadi contohnya demikian. Kalau duduk istirahat, kita duduk istirahat, Allahu Akbar, terus begini. Dia bertumpu jamaah sekalian, namanya bertumpu. Jadi bangun. Atau kalau tidak menggunakan duduk istirahat, berarti seperti biasa, Allahu Akbar, seperti ini. Jadi bertumpu ini belakangan. Jadi yang lebih dahulu adalah lututnya naik. Ya seperti itu. Nah yang tidak disunnahkan jamaah sekalian adalah seseorang begini, ini yang tidak disunnahkan. Allahu Akbar, dia duduk istirahat. Kemudian ini naiknya begini, jadi tidak bertumpu tangan. Kemudian yang tidak disunahkan lagi, seandainya ada orang Allahu Akbar, ini terus gini, ini juga sama, ini juga tidak bertumpu pada kedua tangan. Jadi gini, contohnya ketika dia mau naik, dia begini, kemudian, nah dia naikkan dulu tangan baru. Nah ini termasuk tidak bertumpu pada kedua tangan. Nah sunnahnya salat adalah bertumpu pada kedua tangan ya jemaah sekalian. Sunnahnya salat adalah bertumpu pada kedua tangan. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari
dari sahabat Nabi Malik bin Al-Huwairits. Jadi Malik bin Al-Huwairits sahabat Nabi yang meriwayatkan duduk istirahat, yang meriwayatkan juga bertumbuh pada kedua tangan ya. Kemudian jamaah sekalian, sunnah yang ke-12, al-iftirashu fil julusi litasyahudil awwali wat tawarruku fit tasyahudil akhir. Sunnah yang ke-12 adalah duduk iftirash, menghamparkan telapak kaki kiri dan duduk di atasnya saat duduk tasyahud awal, kayak duduk di antara dua sujud. Dan duduk tawarruk, miring pantat kiri ya, saat duduk duduk dalam tasyahud akhir. Jadi jamaah sekalian, seperti itu. Ini berdasarkan hadis dari Abu Humaid juga jamaah sekalian. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Abu Daud dan At-Tirmidzi dari sahabat Nabi Abu Humaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Ketika Nabi duduk pada 2 rakaat, duduk tasyahud awal maksudnya, beliau duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan ya mas kalian. Ini termasuk sunnah yang bisa jadi sebagian orang tidak melakukannya, karena sebagian orang itu melakukannya itu duduk duduknya di atas kedua telapak kaki, karena dua telapak kaki dia hamparkan gini ya mas kalian, atau dihamparkan, sama-sama dihamparkan sehingga duduk di antara dua telapak kaki. Ini keliru. Jadi yang benar duduk di atas telapak kaki kiri saja. Jadi tidak pada dua telapak kaki. Atau duduknya pada telapak kaki kiri namun kaki kanannya tidak ditegakkan ya mas kalian, ini juga adalah tidak disunnahkan. Ya, walaupun salatnya sah ya mas kalian yang dirahmati Allah, karena kita hanya membahas masalah sunnah, maka tetap bagi seorang beriman, kita harus merasa curiga salat kita nggak sempurna. Jadi jangan meremehkan sunnah ini, tapi semuanya kita lakukan. Kemudian ya mas kalian, dan kemudian dijelaskan wa idza jalasa fi rak'atil akhirati qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ma'ala maq'adatihi. Dan apabila Nabi alaihi salatu wassalam duduk di rakaat terakhir, maka beliau memasukkan telapak kaki yang kiri di bawah telapak kaki memasukkan telapak kaki yang kiri jamaah sekalian di bawah paha dan juga di bawah kaki yang kanan. Nah, seperti itu. Kemudian beliau menegakkan telapak kaki yang lain duduk di atas pantatnya, duduk miring pantat kiri itu ya. Kemudian jamaah sekalian ada faidah, yaitu ada penjelasan tentang masalah duduk saat tasyahud awal atau akhir. Ya, duduk saat tasyahud ini bagaimana kalau jumlah sholat 2 rakaat saja, yang dimana di situ hanya 1 kali tasyahud, tidak ada tasyahud awal dan akhir. Ya, maka jamaah sekalian, sunnahnya adalah duduknya iftirash. Perhatikan jamaah, kalau sholatnya hanya 2 rakaat seperti sholat sunnah rawatib ya, sholat sunnah, pokoknya sholat sunnah yang 2 rakaat termasuk sholat subuh, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat kusuf, sholat minta hujan dan sebagainya yang 2 rakaat yang hanya ada 1 tasyahud, maka sunnahnya adalah iftirash. Sunnahnya adalah tidak tawarruk ya mas kalian ya. Jadi sekali lagi sunnahnya yang kita ambil, yang kita pilih dalam kajiannya adalah sunnahnya iftirash, tidak tawarruk. Walaupun kita tidak usah mengingkari yang duduk tawarruk miring pantat kiri jamaah sekalian, karena ini berdasarkan hadis riwayat ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha saat beliau menjelaskan tentang tata cara salat Nabi. Kita lihat, wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini tahiyyatah. Dan kebiasaan Nabi kalau salat beliau mengucapkan tahiyat di dalam 2 rakaat. 2 rakaat pertama dan 2 rakaat kedua. Wa kana yafrisu jadi dalam tiap 2 rakaat, maksudnya 2 rakaat pertama yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir, beliau mengucapkan tahiyat. Wa kana yufrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Dan beliau menghamparkan telapak kaki yang kiri. Perhatikan, menghamparkan telapak kaki yang kiri, duduk di atas telapak kaki yang kiri. Dan beliau menegakkan telapak kaki yang kanan. Ini mirip duduk seperti tasyahud awal atau duduk di antara 2 sujud ya mas kalian. Itu adalah sunnahnya.
Ingat jamaah sekalian, ini adalah hanya sunnah, ya. Ini adalah hanya sunnah. Namun menurut mazhab Asy-Syafi'i di negeri kita, justru sunnahnya adalah miring pantat, duduk miring pantat kiri gitu ya. Semua itu adalah karena perbedaan istimbat ya, perbedaan hadis yang dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah permasalahan yang benar dapat 2 pahala, yang salah, yang keliru menurut Allah itu dapat 1 pahala dan tidak ada yang dosa. Antum mau iftiras baik, mau tawarruk juga baik, pasti salah kalau duduknya sila aja mas sekalian. Padahal antum tidak sakit tapi antum duduknya sila. Pokoknya antum tawarruk atau iftiras, antum tidak salah insyaallah. Kemudian yang berikutnya, sunnah yang berikutnya yang 13 adalah al-isyaratu bis-sababati. Jadi isyarat dengan telunjuk fit tasyahud, di dalam tasyahud awal dan akhir. Min awalihi ila akhirid doa, dari awal tasyahud sampai akhir doa. Warramyu bil basari ilaiha, sunnahnya juga dalam tasyahud meletakkan pandangan pada isyarat. Jadi kalau pas lagi isyarat tidak meletakkan pandangan pada tempat sujud jamaah sekalian. Kita lihat sunnah-sunnahnya itu ada dalam hadis Nabi yang mulia, ya di antaranya riwayat Imam Muslim dan juga ada di dalam riwayat Imam An-Nasai ada hadis Ibnu Umar. Beliau bercerita bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi sholati wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Jadi beliau ketika duduk di dalam salat, beliau meletakkan kedua tangannya pada 2 atau di atas 2 lututnya. Jadi pada 2 lututnya jemaah sekalian. Jadi tidak mengapa tangan itu melampaui lutut, enggak masalah. Jadi gitu ya. Kemudian warafa'a isba'ahul yumna allati talil ibhama, dan beliau mengangkat jari telunjuk, jari tangan yang mendekati ibu jari, maksudnya jari kanan yang mendekati ibu jari, maksudnya telunjuk. Fada'a biha, lalu beliau berdoa dalam keadaan demikian. Warama bi basarihi ilaiha, dan beliau mengarahkan pandangannya pada isyarat. Jamaah sekalian, mengarahkan pandangannya pada isyarat. Jadi pandangannya tidak pada tempat sujud lagi, tapi pada isyarat. Jadi ada 2 gerakan jamaah sekalian, yang mana kita pas lagi sholat tidak mengarahkan pandangan kita pada tempat sujud. Yang pertama tentu saja pada waktu sujud. Pas waktu sujud kita tidak mungkin meletakkan pandangan kita pada tempat sujud, karena tempat sujud terhalang dengan dahi. Kemudian yang kedua adalah ketika tasyahud awal dan akhir, maka pandangan kita pada isyarat jari. Ya jemaah sekalian, jadi isyarat jari seperti ini. Wa yaduhul yusra ala rukbatihil yusra basituha, atau basituha alaiha, atau basituha alaiha, dan telapak kaki kiri berada di atas lutut yang kiri juga, berada di atas lutut yang kiri juga, dengan menghamparkan telapak kaki kiri di atas lutut kiri. Jadi dihamparkan, tidak digenggam. Jadi seperti itu. Prakteknya begini jamaah sekalian, kita lihat. Jadi seperti itu. Jadi karena Nabi meletakkan telapak kaki tangan ya. Jadi telapak kaki tangan beliau letakkan seperti ini. Jadi pada ini. Jadi tidak harus yang namanya ini harus tidak boleh lebih dari ini. Tidak demikian. Karena Nabi juga pernah meletakkan telapak kaki tangan pada lutut begini. Kemudian beliau isyarat jari, jadi dia diletakkan pada pandangan, diletakkan pada sini jamaah sekalian. Jadi diletakkan pandangan pada jari-jari. Ya seperti ini. Boleh begini, boleh begini. Jadi tidak mengapa. Yang penting pandangannya seperti ini. Kemudian isyarat jari ini mengarah ke arah kiblat jamaah sekalian. Jadi tidak ke bawah begini. Kita lihat tidak ke bawah begini isyarat jari, tapi ke arah kiblat. Jadi ditegakkan begini saja. Adapun hadis yang menunjukkan bahwasanya isyarat jari itu agak dilunakkan seperti ini dikit gitu ya, ini hadisnya lemah. Yang benar adalah tetap diarahkan ke arah kiblat jemaah sekalian ya, diarahkan ke arah kiblat seperti ini. Kemudian tadi jelaskan telapak tangan ya, maaf, telapak tangan kanan ini tidak begini, tidak dilipat, tapi direnggangkan atau dibuka gitu ya, seperti itu. Jadi begini. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian,
ada faidah lagi tentang masalah isyarat. La tajuzul isyaratu bi ghairi sabbabatil yumna. Tidak boleh isyarat dengan selain telunjuk kanan. Tidak ada sunnahnya gitu ya. Jadi berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasai dari sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, jadi suatu ketika Nabi lewat melihat saya dalam keadaan saya sedang berdoa di dalam sholat dengan kedua jari saya, jamaah sekalian. Jadi gimana? Artinya beliau lagi sholat duduk tasyahud, kemudian dua jari itu sama-sama isyarat. Jari telapak tangan kanan itu isyarat, jari telapak tangan kiri juga isyarat, telunjuknya dua-duanya isyarat begini. Jadi dua begini jamaah sekalian. Kemudian faqala, lalu Nabi bersabda ahid wa asyara bisababati, atau isyaratnya begini. Isyaratnya begini. Jadi bisa begini atau begini, tapi insya Allah yang lebih kuat adalah begini. Di syaratnya dua begini. Kemudian Nabi berkata ahid. Beliau berkata isyaratnya satu saja. Jadi satukanlah isyaratnya. Saat itu Nabi isyarat dengan jari telunjuk. Berarti menunjukkan bahwasanya sunnahnya adalah jari telunjuk saja, dan itu pun yang kanan. Ya, Dan kenapa kita isyaratnya satu seperti ini jamaah sekalian? Karena ulama menjelaskan li'annal ladzi tad'unahu wahidun. Karena Tuhan dan ilah yang kita sembah itu satu. Karena isyarat seperti ini jamaah sekalian menunjukkan bahwasanya Allah itu esa, satu. Jadi Allah itu esa, satu, bertauhid. Jadi ini adalah jari tauhid jamaah sekalian. Makanya ketika kita isyarat ya seperti ini, kita sambil membayangkan kita sedang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau orang yang jari telapak tangannya itu putus? Maka pendapat yang kuat jamaah sekalian, isyarat bagi dia sudah gugur. Dia hanya niat saja sudah dapat pahala niat itu ya, dengan pahala niat itu ya. Dan tidak disyariatkan untuk isyarat dengan selain telunjuk kanan ya, selain telunjuk kanan. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah sudah selesai jamaah sekalian hal-hal yang disunnahkan di dalam sholat kita. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang hal-hal yang diperbolehkan di dalam sholat. Ini juga penting. Kenapa kita membahas tentang hal-hal yang diperbolehkan? Karena banyak sekali salah faham dengan mengatakan seperti ini dalam sholat tidak boleh, seperti ini dalam sholat tidak boleh. Padahal bisa jadi syariat kita memperbolehkan dalam rangka memberikan kemudahan. Karena syariat kita jamaah sekalian adalah syariat yang asyariatus samhah, syariat yang penuh dengan kemudahan, penuh dengan keringanan, tidak ada yang sulit jamaah sekalian. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menisbatkan agama ini dengan yusr. Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah kemudahan. Seakan-akan semua isi agama adalah mudah. Nah, di antara kemudahan jamaah sekalian ternyata dalam sholat kita tidak kaku. Maksudnya peraturan di dalam sholat juga tidak kaku jamaah sekalian. Walaupun ada ada syarat sholat, kemudian ada apa? Ada yang namanya rukun sholat, ada kewajiban sholat, ada sunnah-sunnahnya, tapi seperti ini juga tidak kaku. Terkadang kita juga boleh melakukan hal-hal lain di luar sholat yang memang tidak ada kaitannya dengan sholat, tapi itu diperbolehkan karena ada hajat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kesempatan pada kita di pertemuan akan datang kita akan bahas. Barangkali di antara jamaah sekalian ada yang mau bertanya, dipersilakan. Dari Facebook Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, tentang Waalaikumsalam pada waktu kita sedang bersedekap, itu yang lebih kuat, yang benar kedua tangan kita diletakkan di bawah dada atau di atas dada? Jadi yang benar, kalau dikatakan yang benar jamaah sekalian, ulama itu khilafiyah. Namun yang dipilih dalam kajian kita adalah di dada jamaah sekalian, atau sedikit di bawah dada juga tidak mengapa. Jadi seperti ini, di dada atau bawah sedikit di dada, di bawah dada, di ulu hati, yang penting di atas pusar. Seperti yang kita katakan tadi jamaah sekalian. Karena ini adalah permasalahan khilafiyah. Ulama yang berpendapat di bawah pusar pun itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau ahli hadis
Beliau tidak ada orang yang meragukan keahliannya dalam bidang hadis. Sampai gurunya pun mengakui Imam Asy-Syafi'i bahwasanya kalau ada hadis yang sahih maka kasih tahu kami gitu ya. Beliau berpendapat demikian jemaah sekalian. Bukan beliau tidak tahu bahwasanya hadis itu tidak sahih atau sahih. Jadi beliau adalah orang yang jauh di atas kita. Nah, beliau dalam keadaan demikian itu beliau isyaratnya di bawah meletakkan dua tangannya di bawah pusar. Nah, kalau dikatakan benar, ya benar di hadapan Allah itu hanya Allah yang tahu jemaah sekalian. Para ulama hanya berijtihad. Ada yang berijtihad di bawah pusar, ada yang berijtihad pokoknya di atas pusar, ada yang berijtihad di dada. Semuanya itu jemaah sekalian adalah sudah mendapatkan sunnah. Sudah mendapatkan sunnah sedekap. Karena yang tidak sunnah itu adalah yang tidak sedekap. Jadi irsalul yadain gini jemaah sekalian. Jadi pas lagi salat Allahu Akbar. Jadi tidak begini. Tidak begini. Jadi dia begini. Nah, seperti itu. Walaupun sholatnya dia juga sah, tapi ini adalah tidak melaksanakan sunnah. Jadi antum dalam hal ini jamaah sekalian hendaknya ya kalau mau melakukan di dada silakan. Kalau turun sedikit di ulu hati juga tidak mengapa. Turun sedikit yang penting di atas pusar juga tidak mengapa. Pas pusar juga tidak mengapa, di bawah pusar pun tidak mengapa. Ini adalah permasalahan yang luas. Jadi tidak usah dipersempit dan nggak usah memaksa. Terus yang lebih kuat yang mana? Saya bukan ulama jemaah sekalian. Ulama saja itu hanya mengetahui perkara yang rajih menurut dia. Dan itu adalah perkara yang nisbi. Artinya semua ulama, ya mayoritas ulama jemaah sekalian, itu sepakat bahwasannya intinya kalau antum sedekap dimanapun itu adalah sah. Yang keliru adalah sedekapnya telapak tangan itu berada di bawah, telapak kiri di sini. Ini yang keliru. Tapi kalau antum sudah telapak tangan, memegang telapak tangan kiri itu sudah benar. Mau di sini, mau di sini, mau di sini, mau di sini. Tidak mengapa jamaah sekalian. Semuanya tidak keluar dari ahlus sunnah. Dan sekali lagi tidak usah menganggap saudara kita yang berbeda itu tidak ahlus sunnah dari sisi itu, bukan. Jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya jawab jamaah sekalian. Tujuannya agar kita benar-benar memegang salah satu pendapat, namun tidak usah kita mencela atau menyalahkan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, bila kita dapati imam sholat dalam sholat berjamaah, misalkan posisi imam duduk tawaruk pada duduk tahiyat akhir, misal sholat subuh 2 rakaat, bagaimana posisi kita? Apakah mengikuti imam atau tetap duduk iftirosh? Baik, ini permasalahan yang bagus ya, pertanyaan yang baik dari Bapak, jazakallah khairah atas pertanyaannya Bapak. Jadi kalau imam memiliki pendapat yang berbeda dengan kita, kalau kita tadi mengatakan bahwasanya sunnahnya duduk sholat subuh misalnya, yang 2 rakaat itu ya, adalah iftirosh, seperti duduk di antara 2 sujud. Namun imam berpendapat yang sunnah justru duduk tawarruk, kita milih pendapat yang mana? Di dalam hal ini jamaah sekalian, tentang masalah hal yang sunnah kita boleh berbeda dengan imam, nggak apa-apa. Sekali lagi, di dalam masalah hal-hal yang sunnah kita boleh berbeda dengan imam, tidak mengapa. Ya, seperti itu. Dan itu tidak membatalkan sholat. Adapun sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu semata-mata dijadikan untuk diikuti gerakannya. Ini maksudnya gerakan-gerakan yang rukun. Gerakan-gerakan yang kalau imam takbir kita takbir, imam ruku ya kita ruku, imam sujud kita sujud. Itu adalah hal-hal yang rukun jamaah sekalian, hal-hal yang wajib yang sholat tidak sah tanpanya. Tapi untuk hal-hal yang sunnah maka tidak mengapa kita berbeda dengan imam. Ada imam yang jamaah sekalian yang mungkin tidak menetapi sunnah. Contohnya ketika dia mau ruku, dia tidak takbir ngangkat tangan, dia membaca takbir tapi tidak ngangkat tangan. Contohnya gini, Allahu Akbar, dia langsung ruku, jadi tidak ngangkat dulu. Tapi kita sebagai makmum mengangkat tangan karena tahu sunnah, maka kita tidak dikatakan menyelisih imam dalam gerakan, tidak. Imamnya saja yang tidak tahu sunnah, ya gitu ya. Seperti itu. Imamnya sah, kita sah, tapi imamnya saja yang tidak ngerti sunnah. Kemudian begitu juga ketika imam bangkit dari tasyahud awal, dia tidak ngangkat tangan, kan sunnahnya bangkit dari tasyahud awal ke rakaat ketiga. Itu kan ngangkat tangan, Allah Akbar. Dia tidak ngangkat tangan, tapi kita sebagai makmum yang tahu sunnahnya kita ngangkat tangan, ya sudah, tidak mengapa. Begitu juga tentang masalah duduk
tawarruk dan iftirash berbeda pun tidak mengapa. Jadi seperti itu. Namun jamaah sekalian, karena ini permasalahan yang memang tidak prinsip ya, maka kalau kita sholat di hadapan saudara-saudara kita yang bermadzhab Asy-Syafi'i, maka walaupun kita menganggap sunnahnya duduk 2 rakaat itu adalah iftirash, maka tidak mengapa kalau kita jamaah sekalian duduknya tawarruk dalam rangka menghargai mereka, dalam rangka untuk bisa menganggap, jadi agar kita dianggap sama dan kita tidak dipermasalahkan oleh mereka. Terkadang ada itu jamaah sekalian, dan ini memang terjadi di sebagian tempat. Imamnya kok duduknya, atau dia kok duduknya iftirash ya, dia udah berbeda. Karena intinya jamaah sekalian, seseorang yang tidak belajar perbedaan pendapat, dia kalau melihat amalan orang lain berbeda, itu akan mengatakan bahwasanya dia tidak seperti saya, dia bukan golongan saya. Kalau sudah demikian itu setan masuk jamaah sekalian dengan menganggap bahwasanya ada musuh. Jadi ada unsur musuh, ada sedikit permusuhan antara kita dengan dia. Ini terkadang demikian jamaah sekalian. Makanya kita perlu di sini dijelaskan perbedaan pendapat itu agar kita, walaupun kita memilih salah satu di sini, tapi kita tidak sampai menyalahkan yang lain. Kalau itu masih dalam ranah khilafiyah, bukan masalah ijtihad, bukan masalah akidah, bukan masalah manhaj jamaah sekalian, itu tidak mengapa. Kita berluaslah, berlapang dada, siap untuk menerima perbedaan saudara kita. Jadi demikian jamaah sekalian, tidak mengapa. Jadi antum mau duduk iftirash monggo, imamnya duduk tawarruk, atau antum ingin menyamakan dengan mereka, yaitu sama-sama duduk tawarruk, juga tidak mengapa. Semuanya baik. Terkadang perkara yang afdol itu jadi tidak afdol kalau ternyata itu bisa membuat gempar, gitu ya. Membuat gempar, membuat orang lain pada menggibahi kita, sebaiknya tidak demikian. Nah, gitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Dan itu dibahas oleh para ulama jamaah sekalian. Terkadang kita ada istilahnya, ada tanazul, ada ngalah dulu ya, ngalah untuk waktu yang sementara, kita memakai hal-hal yang sama dengan mereka. Tujuannya adalah untuk ta'liful qulub, ya, melunakkan hati mereka. Nah, suatu ketika nanti kita bisa melakukan hal yang berbeda, kemudian kita bisa menjelaskan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikum. Pertanyaan terakhir dari jamaah Ustaz, ini pertanyaan masyhur ini. Assalamualaikum Ustaz, ada pertanyaan, berapakah perbedaan antara gerakan dan bacaan sholat laki-laki dan perempuan? Perbedaannya? Waduh. Jadi berapakah banyaknya perbedaan antara gerakan laki-laki dan perempuan? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu perbedaannya berapa gitu ya. Dan yang jelas saya belum tahu ada perbedaan, melainkan yang ada di dalam mazhab Asy-Syafi'i perbedaan bahwasannya ketika sujud dan ruku' kaum wanita itu melipat tubuhnya. Jadi tidak sampai merenggangkan seperti halnya kaum laki-laki seperti itu. Yang kalau dalam masalah gerakan berarti tidak masuk syarat. Jadi kalau dalam masalah gerakan umumnya sama, nggak ada perbedaan. Ya, umumnya sama, tidak ada perbedaan. Yang hanya perbedaan yang saya tahu adalah masalah tadi ketika ruku dan sujud itu tidak sampai begini kalau wanita, tapi jadi melipat seperti tadi ya. Ini kalau di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Tapi kalau di dalam mazhab yang lain ya adalah ya umum jamaah sekalian. Jadi antara laki-laki dan perempuan sama. Jadi tidak ada perbedaan, sama jamaah sekalian. Sekali lagi sama. Termasuk kalau perempuan sholat di hadapan kaum wanita, ya karena ini adalah ma'had atau pesantren wanita, pesantren akhwat gitu ya, maka tidak mengapa dia sholat dengan dikeraskan bacaannya. Hanya berbedaan dari sisi hukum sholat berjamaah. Kalau imamnya laki-laki di depan, kalau imamnya kaum wanita itu adalah di tengah-tengah mereka gitu ya. Hanya itu yang saya tahu. Kemudian hanya perbedaannya pada syarat saja. Pada syarat, yaitu syarat di dalam masalah satrul aurah, itu menutup aurat. Kalau laki-laki auratnya dalam sholat adalah ya menutup sini, menutup kedua pundaknya, kemudian sampai ke bawah, kemudian bawah itu juga sampai lutut. Adapun lutut ke bawah tidak ditutup dalam sholat, maka tidak mengapa. Adapun wanita seluruh tubuhnya di dalam sholat adalah aurat gitu ya, kecuali wajah dan telapak tangan, dua telapak tangan. Nah, itu yang saya tahu, wallahu a'lam bishawab. Adapun yang lain itu sama, nggak ada bedanya. Jadi sama-sama disunnahkan ini, sama-sama diwajibkan ini dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya. Itulah jamaah sekalian kajian kita di pagi hari ini. Semoga Allah
memberkahi langkah kaki kita di permulaan hari ini, dan semoga Allah membalas ya kita dengan pahala yang besar, karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana ka ajri hajatin taman hajjatuhu. Jadi barang saya berangkat pagi-pagi menuju masjid yang dia tidak berniat melainkan untuk belajar ilmu atau mengajarkannya, maka perbuatannya seperti itu adalah seperti haji yang sempurna hajinya. Jadi adalah kabar gembira bagi kita yang belum bisa melakukan ibadah haji. Kalau kita rajin ke masjid pagi-pagi gitu ya, untuk belajar ilmu atau menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka kita bisa mendapatkan pahala haji. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah membalas kita dan dengan pahala yang berlimpah dan memberikan kita manfaat, tambahan ilmu dan amal bagi anak dan juga bagi antum semua. Jangan lupa apa yang kita ketahui bersama kita kasih tahu pada yang lain, dan apabila ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan dan kesalahan dari saya itu adalah murni dari saya dan juga dari syaitan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.